Oh, kami sirni Ustaz ada. Wazkur rabbaka fi nafsi. Sebutkan Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan wa khifatan dunal jahri. Jangan kau jahar. Oh, pakai ayat itu. Iya. Kenapa semua waktu kau sir? Sedangkan di ayat itu bil adwi wal asal, pagi sama petang kau jangan kuat. Berarti selain pagi dan petang kau mesti kuat. Karena ikut hadis Abdullah bin Zubair tadi. Ya Ustaz pun salah juga. Kenapa pagi dan petang gak sir? Kenapa kuat-kuat? Berarti menyalahi ayat. Aku gak menyalahi ayat. Apa tidak menyalahi ayat yang mana? Wazkur itu mufrad. Kami di masjid lebih dari satu. Yang ini dia ya. Mohon dukungan dan bantuannya dengan cara meng-like, subscribe, and share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi mengulang-ulang tentang Wahabi Salafi. Bagaimana? Kami inginlah mendengar dan mengetahui apa itu Wahabi Salafi. Ini yang pertama. Satu lagi. Satu. Ketika kota Mekah dulu dipercayakan oleh Turki Utsmani kepada seorang pejabat namanya Syarif Al-Husain, menjadi Syarif Gubernur Mekah. Nah, jadi di situ bekerja sama ya, Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud. Kedua-duanya itu sebenarnya turunan Yahudi. Kalau mau baca itu bisa di kitab Al-I'tirafatul Jasusil Al-Inglisi. Saya dikirim dari waktu itu saya minta kitab. Waktu itu saya tak ada duit belinya. Saya kirim surat ke Turki, dikirimlah satu kardus kitab-kitab itu. Nah, jadi ketika mereka bekerja sama untuk menjatuhkan ya tradisi yang biasanya itu hampir mirip dengan yang kita bilang begitu Mekah ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi caranya itu bagaimana? Muhammad bin Wahab itu dia punya guru namanya Mr. Hamper. Mr. Hamper itu mengaku sebagai Syekh Muhammad Al-Majmuni. Nah, dia orang kafir ya, menyamar bagaikan ulama, menanamkan paham radikal kepada Muhammad bin Wahab. Bahkan Muhammad bin Wahab itu dinikahkan dengan dua perempuan Yahudi. Gitulah. Maka mereka itu merebut Mekah itu untuk supaya di bawah kekuasaan ada perjanjian yang tak tertulis. Kalau nanti perjuangan ini menang, kenegaraannya dipegang oleh keturunan Muhammad bin Saud, keagamaannya dipegang oleh keturunan Muhammad bin Wahab. Rasulullah sebelum meninggal sudah pernah berkata, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina, ya Allah berkatilah kami Syam kami dan Yaman kami. Sahabat yang dari Mekah, dari Nejat berkata, wa fi najdina ya Rasulullah, tolong doakan Nejat kami, tidak Syam dan Yaman. Nejat kami ya Rasulullah, Syam dan Yaman. Di sana nanti akan ada goncangan, fitnah dan muncul tanduk setan. Maka ini dakwah Wahabi. Dakwah Wahabi ini tiga macam. Pertama, menggoncang suasana yang ada. Masjid kita ini berkunut, zikir berjamaah, masuk 4 orang aja Wahabi. Wahabi dibagi lagi, ada Wahabi lunak, pura-pura ikut kunut. Ada Wahabi yang memang keras, dia langsung tidak. Maka kalau bapak kunut, di Wahabi di belakang nggak kunut, lempang tangannya ke bawah, sholat subuh ini nggak sah, batal itu. Ya, ada ustaz nggak berani jawab, saya berani jawab. Nah, mana ada batal? Kalau itu sah, ya udah. Kita kembali ke Al-Quran An-Nahl 116. Jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta. Ini boleh, ini tidak. Aku bilang batal, aku tanggung jawab. Kau bilang sah, mana tanggung jawabmu begitu. Selesai masalahnya. Kalau orang betul, kau berarti aku ikut. Kalau betul aku, kau jangan segan-segan ikut kan gitu. Agama ini bukan milik kita. Agama ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Batal itu. Penyebab batalnya apa? Banyak penyebab batalnya di 5. Di antaranya apa? Inama ju'ilal imam yu'tamma bihi fala tahtalifu alaih. Hanya saja dijadikan imam untuk diikuti secara sempurna, jangan kalian menyalahinya. Jadi ketika imam tadi berturun Allah madina biman hadai, dia lempang tangan. Saya tanya, wah kenapa lempang tangan? Aku enggak ikut kunut. Oh, kan ikut kunut? Enggak. Jadi wah kenapa masih berdiri? Aku nunggu imam. Gimana nih ceritanya? Saudara-saudaraku seiman sang kita yang dirahmati Allah SWT. Ada orang marah sama saya, Ustaz kan mari bahas-bahas. Aku
ilmuku nggak kusampaikan kepadamu, aku berdosa. Sama itu ada satu masjid, Wak semayang begini, sujud ya begini. Saya bilang, Wak, semayang Wak nggak sah. Datang jamaah bilang, Ustaz, kita ini kan nggak hanya suci kali, gak usah tegur-tegur. Aku tahu, aja aku sampaikan, Tuhanku Allah, bukan Wak. Ya? Kadang-kadang susah kita di hadapan yang begini ini susah. Sama seperti qari serak dengan orang yang berselema tapi melengking ikut NTQ. Apa kata jamaah? Ini menang, ini melengking kali suaranya. Begitu dimenangkan juri yang serak, wah makan suap juri kan hajat gitu ya. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terhadap agama ini nggak main-main. Saya nggak peduli saya mau siapa di depan saya, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itu sesuai dengan ilmu saya. Guru saya banyak, teleponnya ada di HP saya. Kapan saya mendesak saya telepon. Kalau di tengah malam nggak berani lah, saya nanti lagi subuh. Gitu. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wahabi. Ya. Jadi dari Muhammad bin Wahab ini ke bawah disebut dia Wahabi. Ciri-cirinya dia Muhammad bin Wahab, itu aja ya. Muhammad bin Wahab. Terserah namanya kelompoknya apa. Kan bukan harus suara Salafi aja. Di Pekanbaru ada namanya Syafi'i. Bukan nama orang, nama kelompoknya. Bahkan pesantren Syafi'i. Ada lagi masjid Imam Syafi'i. Tapi nggak kunut. Kenapa kau pilih nama itu? Kenapa? Berarti kan ada unsur penipuan di dalamnya untuk menggait orang. Macam-macam itu ada seperti itu. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i, nah dakwah mereka bagaimana? Mengatakan tidak boleh bermazhab. Saya bikin pengajian dulu di Sebatu Ginting itu, datang orang dari Bekasi sana 8 orang. Itu datang, nah dia bilang nggak boleh bermazhab, mazhab pecah belah. Jadi kita harus bersatu. Kata dia. Jadi macam mana? Supaya kita kuat, kita bersatu, jangan ikut mazhab pecah belah. Ya udah, yang ada udah 4. Jadi bagaimana? Nah, terakhir dibikinnya grup dia jadi 5. Datang yang baru, kita nggak boleh bermazhab pecah belah. Kita mesti bersatu. Satulah kau ke yang 5. Oh enggak, kami lain. Ada dia lagi jadi 6. Begitulah Ar-Rum ayat 30 sampai 32 tegaskan. Faqim wajhaka lid-din, luruskan wajahmu kepada agama Allah. Tetaplah kalian fitrah sebagaimana lahir kalian dulu fitrah. Caranya bagaimana? Di ayat 31, kembali bertobat, mendirikan sholat, jangan syirik. Jangan syirik bagaimana? Di ayat 32, orang yang memecah belah agama hingga menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok membanggakan kelompoknya. Wahabi kena di sini. Karena dia berukur dari kelompoknya. Katanya berdasarkan sunnah. Kalau memang betul kau berdasarkan sunnah, kenapa zikir setelah sholat usir? Sedangkan dalam sunnah riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Zubair, Rasulullah itu berzikir setelah sholat suaranya bisa bil a'la, suaranya tinggi. Hadisnya sahih. Kenapa kau bikin sir? Oh kami sir ini Ustaz ada. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebutkan Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan wa khifatan dunal jahri. Jangan kau jahar. Kau pakai ayat itu? Iya. Kenapa semua waktu kau sir? Sedangkan di ayat itu bil adwi wal asal, pagi sama petang kau jangan kuat. Berarti selain pagi dan petang kau mesti kuat. Karena ikut hadis Abdullah bin Zubair tadi. Ya Ustaz pun salah juga. Kenapa pagi dan petang gak sir? Kenapa kuat-kuat? Berarti menyalahi ayat. Aku gak menyalahi ayat. Apa tidak menyalahi ayat yang mana? Wazkur itu mufrad. Kami di masjid lebih dari 1. Banyak itu. Jadi Wahabi ini dari akidahnya salah. Nah timbul pertanyaan, kenapa bisa terpecah belah? Quran kita 1, hadis sama. Kenapa bisa terpecah belah? Ya kan? Ada Udin sama Wawan. Udin sama Wawan yang tadi dia orangnya berakur, 20 tahun bertetangga akur. Ustaz Ustaz tentu akur kan gitu. Ustaz Ustaz bertetangga 12 tahun akur dapat jadi kali, kan gitu. Udin sama si Wawan tadi akur, 25 tahun dia akur. Main togel bersama, minum tua bersama, teh-tehan segala macam sama. Datang Ustaz, Dewan, gimana Islam mau disegani kalau orang Islam modelnya kayak kau?
Tobat kalian, karena mereka berjanji tobat. Begitu tobat mereka kembali ke Quran. Yang satu ngaji Quran guru A, yang satu ngaji Quran guru B. 2 tahun ngaji Quran, mereka ini betul-betul taat, tapi dalam keadaan bermusuh. Kan fakta ini. Kita bilang bagus dulu tak bermusuh, tapi main togel dan minum tua. Sekarang semayang, tapi semayang bermusuh. Di mana letak salahnya? Sedangkan Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'an, berpegang teguh kalian kepada Allah semuanya. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ustaz, kami udah kadang bercerai-berai. Solusinya bagaimana? Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berbeda pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Nah, buktinya sudah melawan. Jadi kembali ke Quran, kenapa memusuh? Di mana letak salahnya? Ada ustaz, saya tanya, Ustaz, kenapa Ustaz lebih pro sama kafir ketimbang muslim? Loh, aku berdalil. Nah, Ustaz bagaimana nanya saya? Saya bilang enggak, aku tidak begitu. Rohama bainahum, aku sesama muslim, bukan sama kafir. Aku jangan kalian tuduh macam-macam, kata Ustaz kita ini umpama. Aku berdalil, alasanku lebih baik sama kafir, aku bukan melihat agamanya, tapi melihat baik orangnya. Dalilnya mana? Buka Al-Baqarah 62. Orang Yahudi beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapapun yang beriman kepada Allah hari kemudian, nah mereka beramal soleh, orangnya baik, dapat pahala. Berarti berdasarkan ayat ini, asalkan baik, dapat pahala, masuk surga. Baqarah 62. Setuju nggak kita? Orang Nasrani masuk surga. Quran yang bilang. Yang punya surga siapa? Allah. Allah bilang masuk surga. Orang nanya sama saya bilang nggak setuju. Loh, kenapa Ustaz nggak setuju? Kan Allah yang bilang. Apa dalil Ustaz mengatakan nggak setuju? Kau buka Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa mencari agama selain Islam, agama itu nggak diterima darinya, di akhirat dia rugi. Berarti berdasarkan Ali Imran 85, orang kafir masuk neraka. Coba anda damaikan Ustaz. Satu bilang orang Kristen masuk neraka, satu bilang orang Kristen masuk surga. Coba anda damaikan. Bisa Bapak damaikan? Kedua-duanya pakai Quran. Kata Allah kalau beda pendapat kembali ke Quran. Yang satu kembali Baqarah 62, yang satu Ali Imran 85. Macam mana anda ambil? Ini sekarang ada teknik-teknik yang harus kita pahami. Jangan hanya hafal Quran, hafal dalil, tapi tak paham maksud dalil. Ya, ada Sudin mencatur mu'aleman. Sudin mencatur. Kata Wak ini tadi makannya Mesa Sudin pakai kuda. Sudin nengok kuda Wak di mana? Ini. Mesa di mana? Ini. Sejak kapan kuda larinya larinya lempang? Jadi maksudnya macam mana? Ya kuda larinya Dia kau jangan macam-macam. Umur kuda 70. 40 tahun aku tinggal di Brastagi, 25 tahun melihara kuda. 18 ekor kuda itu tidak ada satupun yang larinya Betul tak? Waleman betul nggak? Udin betul nggak? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Cuma yang masuk Udin kuda catur, yang masuk Wak kuda asli. Kalau main catur Pak ikut kuda asli ke kuda catur? Datang untuk dolah. Ngapain kalian bertekak di sini? Malam-malam jam 2 bertekak. Orang dah tidur, aku pun terbangun gara-gara kalian bertekak. Ayahnya Wak ini. Ada apa? Ini atau yang Wak ini kan makan satu. Bikinnya lempang. Aku bilang mana bisa gitu, kan harus Kata Wak ini enggak, di Brastagi kuda lempang semua larinya. Kalian berdua salah, kataku. Duanya salah. Mana ada kuda larinya Kenapa? Yang dipegang itu kuda lumping. Nah ini lagi begini kadang-kadang orang berdalil. Quran ya Quran, tapi maksudnya kemana? Makanya Quran itu terdiri dari 6.660 ayat, 6.660 ayat. Bukan bulan-bulannya, bulan-bulannya itu nggak masuk. Jadi mana itu rincian terjadi 6.660 ayat? Dalam Quran ada 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 janji pahala, 1000 janji dosa, 1000 kisah, 1000 perbandingan, 6.000, 500 halal haram, 6.500, 100 doa dan tasbih, 6.600, 60 nasir dan mansukh. Baru kita tanya, Baqarah 62 itu maksudnya kemana? Ke 1000 perintah kah? Ke 1000 larangan kah? 1000 janji pahala kah? 1000 janji dosa kah? 1000 kisah kah? Perbandingkan kah? 500 haram kah? 100 doa dan tasbih kah? Atau 60 nasir dan mansukh?
Saya utang duit sama seseorang 100 juta ditandatangani 5 saksi. Bulan kemarin saya bayar 50 juta ditandatangani oleh saksi yang kemarin. Tiba-tiba tadi pagi datang, wah itu menagih, kau bayar utangmu 100 juta pakai surat yang lama. Enggak bisa lagi, udah ada surat yang baru. Maka disebut nasikh dan mansukh. Baqarah 62 itu untuk yang lama, yang sekarang Al-Imran 85. Tapi pemegang Al-Baqarah 62 jadilah kelompok JIL, Jamaah Islam Liberal. Ustaz besarnya Abu apa ya? Oh, masa Abu Janda. Nah, kita dengan Wahabi gitu juga. Apa beda kita dengan JIL? Dia pegang ayat nasakh, kita nasikh. Nah, apa beda kita dengan Wahabi? Wahabi pakai ayat, kita pakai ayat. Apa yang dipegang oleh Wahabi? Ayatnya surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah di atas aras istawa. Jadi berdasarkan ayat ini Tuhan di atas aras. Di atas aras istawa berdasarkan ayat ini. Siapa bilang kami salah? Siapa bilang kami keliru? Siapa bilang kami sesat? Yang tahu info tentang Allah adalah Allah. Allah bilang dirinya istawa di atas aras. Berarti akidah kami yang betul. Yang gak percaya dengan aliran yang kami bawakan kafir. Logika. Yang tahu tentang Wa'udin ya Wa'udin kan itu. Saya tanya Wawan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wa'udin di mana? Oh di Langsa. Mat, Wa'udin di mana? Pekanbaru. Bingung saya. Langsa Pekanbaru, arahnya beda. Mana nomor Wa'udin? Saya telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wah, di mana? Ya Allah, kan aku bilang aku udah sebulan di Jakarta. Batal Langsa Pekanbaru. Maka ulama-ulama kita mengajarkan tauhid qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah berdiri dengan sendirinya, tidak bertempat. Wahabi mengajarkan Allah duduk di arasy berdasarkan Quran. Tengku-tengku kita, ustaz kita mengajarkan ya berdiri dengan sendiri. Maka kata Wahabi, ini akidah Ustaz Medan ini sesat, tidak berdalil. Kita tanya Ustaz, kenapa Ustaz katakan Allah itu berdiri dengan sendirinya? Loh, yang tahu info Tuhan kan Tuhan. Loh, mana ayatnya? Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah tak butuh alam. Aras itu alam apa bukan? Alam. Allah butuh apa enggak dalam ayat ini? Enggak. Berarti Allah di atas aras apa enggak? Ya enggak. Berarti berdasarkan ayat ada dua. Yang satu di atas aras, yang satu tidak di aras. Loh, yang betul yang mana? Mana mungkin kita salahkan salah satunya, sedangkan dua-duanya dari Al-Quran. Maka didamaikan oleh Quran. Salahnya tadi di mana ini? Sama seperti main catur tadi. Yang satu minta nuntut beras tagi, yang satu nuntut kuda lumping. Ya, di mana letak salahnya? Dialah yang menurunkan Quran, kata Allah. Di antaranya itu ada muhkamat, itu pokok. Selain muhkamat namanya mutasyabihat. Fa'amman lazina fi qulubihim zayghun, adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. Ya. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha. Dia mengikuti ayat mutasyabihat. Maka dengan alasan ini kita katakan Wahabi total sesat. Kenapa? Karena dalil tauhidnya itu ayat mutasyabihat, bukan ayat muhkamat. Di sini sesatnya. Ustaz, itu apa namanya? Ayat Ar-Rahman al-Istawa itu bukan mutasyabihat bagi kami. Jadi bagimu macam mana? Itu muhkamat juga. Istawa berapa artinya? Ya memang lebih 10. Kau meyakini yang mana? Bersemayam kan? Berarti kan nggak mutasyabihat lagi, nggak samar lagi. Jadi pendekatanmu bagaimana? Kami tafwid, Ustaz. Ini ayat muhkamat, tapi kami tafwid. Nah, di sini nggak masuk. Di mana nggak masuk? Wah, pakai kartu apa, Wak? Telkomsel. Nomornya berapa? 0819. Kemana? Ar-Rahman al-'arsy istawa ayat apa? Muhkamat. Wak, bagaimana? Kami tafwid. Kemana? Tafwid yang ada dalam Quran itu untuk ayat mutasyabihat. Coba baca dalam ayat warasikhuna fil ilmi. Di sini sesatnya. Jadi Wahabi kita sesatkan berdasarkan Quran. Nah, Wahabi menyesatkan kita dasarnya mana? Saya dalam dialog ngapain banyak. Tenang aja. Kalau memang kau betul ku ikut.
karena aku pengen masuk surga. Sama seperti ada kelompok mengatakan tak ada azab kubur. Tak ada azab kubur, tak ada. Dari mana kau tahu? Surat Yasin. Ya wailana man ba'asana min marqadina hadza. Aduh celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Berarti mayat dalam kubur tidur. Berarti tak ada azab. Kalau begitu salahlah Ustaz. Itu di kantor RU Jakarta hari ini. Kalau begitu salahlah Ustaz. Kenapa? Kemarin aku ziarah ke makam ayahku, ucapkan salam, rupanya ayahku sedang tidur. Oh, enggak gitu dah. Sebenarnya kan kita pun kan pengen azab kubur ditiadakan, ya kan? Kan pengen kita ditiadakan. Cuman kan kita bukan masalah pengen atau enggak pengen. Dalilnya alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla, memegah-megah kau sampai masuk kubur. Awas kau dalam kubur. Masa Tuhan ngancam ancaman kosong? Awas kau. Awas kenapa? Enggak ada apa-apa. Mana mungkin? Ya. Wallahu a'lam itu.